Perkenalkan, nama saya Novita Darafona dari Program Studi Kesehatan Masyarakat NIM 24181101. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu tentang media sosial dan demokrasi digital. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yaitu media sosial, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu media sosial. Nah, media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi informasi dan membangun jaringan-jaringan dengan orang lain. Nah, apa itu demokrasi digital? Nah, demokrasi digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Nah, bagaimana media sosial dapat meningkatkan demokrasi digital? Yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akutabilitas pemerintahan dengan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan dengan pemerintahan dan masyarakat lainnya. Nah, apa saja manfaat media sosial dalam demokrasi digital? Yaitu manfaat media sosial dalam demokrasi digital antara lain ialah meningkatkan kesadaran politik, partisipasi politik, transparansi, dan akutabilitas pemerintahan. Nah, apa tantangan media sosial dalam demokrasi digital? Yaitu tantangan media sosial dalam demokrasi digital ialah disinformasi, polarisasi, dan ketergantungan pada teknologi. Nah, dengan demikian, media sosial dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan demokrasi digital. Namun, perlu diatasi tantangan yang ada untuk memastikan pengguna yang introspeksi dan positif, yaitu media sosial dan demokrasi digital ialah meningkatkan akses dan penyeluruhan kesehatan bagi masyarakat. Nah, peran media sosial dalam meningkatkan akses informasi kesehatan, media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan akses informasi kesehatan bagi publik, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke informasi kesehatan yang akurat. Nah, meningkatkan kesadaran kesehatan, media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membagikan informasi tentang kesehatan dan penyakit. Nah, meningkatkan partisipasi masyarakat, media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kesehatan dengan membagikan informasi dan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan tenaga kesehatan. Nah, tantangan dan peluang media sosial juga dapat memiliki akses dan peluang dalam meningkatkan akses dan penyeluruhan kesehatan bagi masyarakat. Nah, seperti penyebaran informasi dan kesulitan dalam menginterfaksi informasi kesehatan. Nah, teori demokrasi digital ialah teori menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan, termasuk dalam bidang kesehatan. Nah, teori komunikasi kesehatan ialah menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan partisipasi masyarakat dalam proses kesehatan. Nah, pemanfaatan media sosial dalam kesehatan ialah pemanfaatan media sosial dalam kesehatan dapat meningkatkan akses informasi kesehatan bagi publik dan meningkatkan kesadaran kesehatan bagi masyarakat. Nah, peran penting kesadaran krisis, penting kesadaran yaitu tentang informasi kesehatan yang dibagikan melalui media sosial dan dampak positif. Dengan demokrasi digital
ialah menunjukkan bahwa media sosial dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan akses penyeluruhan kesehatan bagi masyarakat. Namun juga perlu diwaspadai yaitu tentang sebagai pengguna media sosial, kita harus tahu dampak yang harus dihindari dalam konteks media sosial dan demokrasi digital adalah yaitu penyebaran informasi palsu. Nah, informasi yang tidak akurat atau penyesatan biasanya menyebarnya lebih cepat kalau di media sosial. Nah, polarisasi media sosial yang dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan memperlebar perbedaan pendapat. Nah, dengan adanya media sosial. Nah, manipulasi opini publik. Nah, informasi yang disajikan dapat manipulasi untuk mempengaruhi opini-opini publik. Nah, mungkin kita sering terpengaruh dengan opini-opini publik. Nah, ketergantungan pada sumber informasi yang tidak akurat. Nah, dengan menggunakan media sosial dan sumber informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, penggunaan media sosial untuk tujuan politik dan eksis media sosial dapat menggunakan untuk tujuan politik yang tidak aktibel seperti propaganda atau disinformasi. Nah, dengan memahami dampak-dampak tersebut, kita dapat menggunakan media sosial dan demokrasi digital dengan lebih baik dan efektif. Nah, sekian. Terima kasih.